Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.14 menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan struktur, isi, unsur kebahasaan, serta dapat menulis surat pribadi dan surat dinas, dan nantinya dapat menyunting surat pribadi dan surat dinas dari segi isi, struktur, dan bahasa. Anak-anak, tahukah kamu susunan struktur pada surat pribadi dan surat dinas? Struktur surat pribadi: 1. Alamat dan tanggal surat. 2. Salam pembuka. 3. Kalimat pembuka paragraf. 4. Isi surat. 5. Penutup surat. 6. Salam akhir. 7. Nama dan tanda tangan. Kemudian, struktur surat dinas apa saja? Perhatikan surat dinas berikut. Struktur surat dinas: kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, serta nama dan tanda tangan penulis surat. Setelah melihat struktur surat pribadi dan surat dinas, apa perbedaan yang paling menonjol? Perbedaan struktur surat pribadi dan surat dinas. Struktur kop surat, nomor surat, dan perihal hanya dimiliki oleh surat dinas, sedangkan surat pribadi tidak punya. Nah, sekarang kita bahas mengenai isinya. Ayo menentukan isi dan membuat simpulan isi surat pribadi dan surat dinas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi dari surat pribadi dan surat dinas berikut ini. Selanjutnya, kita bahas mengenai ciri bahasa atau kaidah kebahasaan pada surat pribadi dan surat dinas. 1. Pilihan kata sapaan. Surat pribadi, contohnya, salam kangen sahabatku, halo ibuku tersayang. Surat dinas, contohnya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Ragam bahasa. Surat pribadi menggunakan kata tidak baku tetapi tetap santun. Contohnya, 1. Enggak bisa. 2. Aku mau bilang. 3. Resiko. Kemudian surat dinas menggunakan kata baku dan santun. Contoh, 1. Tidak bisa. 2. Saya ingin mengatakan. 3. Risiko. Yang ketiga, kata ganti. Surat pribadi menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Aku, saya, daku, gue, dan jamak kami, kita. Contoh, 1. Aku ingin mengundang. 2. Gue ingin mengundang. 3. Kami ingin mengundang. Kemudian surat dinas menggunakan kata ganti orang pertama jamak atau kami, kita, atau atas nama lembaga atau instansi. Contoh, 1. Kami ingin kerjasama. 2. Kita ingin kerjasama. 3. PT Gramedia ingin kerjasama. Nah, mudah bukan memahami struktur, isi, dan ciri bahasa atau kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas? Sekarang, ayo kita pahami bagaimana cara menulis surat pribadi dan surat dinas. Cara menulis surat pribadi: 1. Menyusun kerangka isi surat pribadi. 2. Mengembangkan kerangka isi menjadi sebuah surat. 3. Menggunakan ragam bahasa bebas dan santun. 4. Menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Nah, itulah cara menulis surat pribadi. Selanjutnya, perhatikanlah penjelasan berikut mengenai cara menulis surat dinas. 1.
menentukan kepala surat sesuai dengan instansi atau lembaga. 2. Mencantumkan tanggal pembuatan surat, nomor surat, perihal dan alamat tujuan surat. 3. Menulis surat secara jelas, singkat, lengkap, dan sopan. 4. Mencantumkan identitas lengkap pengirim surat pada bagian akhir. 5. Menggunakan ragam bahasa baku. 6. Menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Selesai sudah pembelajaran hari ini, sangat menyenangkan bukan? Sekarang kerjakanlah tugas berikut ini. Suntinglah surat pribadi dan surat dinas yang telah kamu buat berdasarkan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.